mengawali pertemuan kita siang hari ini dengan membahas materi sistem gerak manusia. Sistem gerak, dalam sistem gerak yang kita bahas hari ini, kalian bisa mencoba mengamati kenapa kalian bisa berlari atau kalian berolahraga. Itu kan berarti melibatkan beberapa anggota tubuh kita yang kita pakai untuk bergerak. Nah, apa saja? Mari kita bahas bahwa ketika kita bergerak ada 3 hal yang terlibat. Yang pertama adalah tulang atau biasa kita sebut rangka. Lalu yang kedua adalah otot. Yang ketiga adalah sendi. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu adalah rangka. Nah, rangka, apa itu rangka? Rangka adalah rangkaian tulang. Jadi ketika tulang dengan tulang menyambung, itu yang kita sebut sebagai rangka. Tetapi tidak mungkin hanya satu tulang. Kalau untuk membentuk rangka, tulangnya harus banyak. Apa fungsi tulang? Ya, fungsi tulang yang kita punya adalah sebagai alat gerak pasif. Lalu fungsi yang berikutnya adalah menopang tubuh kita supaya bisa berdiri tegak. Lalu fungsi yang berikutnya sebagai pemberi bentuk tubuh. Ya, misalkan saja wajah lah. Wajah setiap orang beda. Kenapa? Karena bentuk tulangnya berbeda. Tinggi tubuh setiap orang berbeda karena memang ukuran tulang orang juga berbeda. Lalu berikutnya adalah melindungi tubuh. Melindungi siapa? Organ tubuh yang penting. Salah satunya misalkan otak, maka perlu dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian ada jantung, paru-paru, itu perlu dilindungi oleh tulang rusuk. Berikutnya adalah tempat memproduksi sel darah merah. Lalu tulang juga sebagai tempat melekatnya otot. Jadi maka kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena sebenarnya yang beraktif adalah ototnya. Itu ya. Dari 106 tulang yang kita punya, nah dilihat dari bentuknya, ternyata ada 3, dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah berbentuk pipa, berbentuk tulang pipa. Tulang pipa punya ciri khas apa? Tulang pipa ciri khasnya adalah yang di tengah mengecil, panjang, dan kedua ujungnya membesar. Ya, bisa diperhatikan bentuk tulang pipa. Contoh yang berbentuk tulang pipa mana? Oh, ada di tulang lengan atas. Kita bisa membayangkan kalau kalian makan ayam itu ya, lihat tulangnya. Oh, di bagian sayapnya itu yang tulang pipa. Kita punya lengan atas, lalu punya tulang pengumpil. Pengumpil itu yang lurus jempol, itu juga tulang pipa, tulang hasta, lalu tulang paha, tulang betis, tulang dan seterusnya. Terutama di anggota gerak, kecuali pergelangan tangan dan pergelangan kaki, semuanya berbentuk pipa. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek itu tidak beraturan dan kecenderungannya kecil. Nah, contohnya di mana? Tadi saya bilang di tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki, termasuk tulang-tulang belakang, itu juga tulang pendek. Itu bentuk tulang. Kita bahas tentang pengelompokan tulang. Dari seluruh rangka yang kita punya, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah tulang tengkorak. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah tulang penyusun anggota badan. Dari sini, sini. Kemudian kelompok yang ketiga adalah anggota gerak tangan dan kaki. Kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi lagi menjadi 2, yaitu tulang penyusun wajah dan yang menyusun kepala. Di bagian wajah tersusun atas 2 tulang air mata, 2 tulang hidung, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 1 tulang pangkal lidah, 2 tulang pipi dengan lengkungnya. Kemudian di bagian kepala terdiri atas 1 tulang dahi. Tulang dahinya 1 ya, di tengah, 2 tulang ubun-ubun,
satu tulang kepala bagian belakang, lalu 2 tulang pelipis, 2 tulang haji, dan 2 tulang tapis. Sekarang kita masuk anggota badan. Kita mulai anggota badan dibagi menjadi tulang belakang, gelang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan gelang panggul. Kita mulai dari yang pertama, tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas. Jadi kalau kamu ngamati yang di belakang ini ya, dari leher sampai ke bawah. Nah, terdiri atas dari leher dulu, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung. Jadi kalau kita hitung itu jumlahnya 12. Ya. Kemudian 5 ruas tulang pinggang. Kita urutkan aja. Kemudian ke bawah antara pantat kanan dengan pantat kiri itu ada di tengah, itu adalah tulang kelangkang, terdiri atas 5 ruas. Lalu yang paling bawah sendiri itu yang disebut tulang ekor, 4 ruas tetapi bersatu. Kita masuk gelang bahu. Terdiri atas apa? 2 tulang selangka, 2 tulang belikat, yang orang bilang entong-entong itu ya, di belakang sini. 2 itu artinya 1 kanan, 1 kiri. Kita masuk berikutnya tulang dada. Tulang dada di bagian sini terdiri atas bagian ujung disebut sebagai hulu, tengahnya badan, ujung bawah adalah tajuk pedang. Sekarang kita bicara tulang rusuk. Rusuk ini ke depan melekat di tulang dada, ke belakang melekat di tulang punggung sehingga membentuk rongga, tempatnya jantung dan paru-paru. Terdiri atas 7 pasang rusuk sejati. 7 pasang rusuk sejati. 1, 2, kita hitung ini 7. Lalu 3 pasang rusuk palsu. 3 pasang rusuk palsu. 1, 2, 3. Seolah-olah 3 tapi ke depan melekat jadi 1, maka disebut 3 pasang rusuk palsu kanan dan kiri. Lalu ada 2 yang di bawah disebut rusuk melayang. 2 pasang rusuk melayang di kanan kiri. Kenapa disebut melayang? Karena ke depan tidak melekat pada tulang dada. Berikutnya gelang panggul. Gelang panggul tersusun atas apa? Di panggul kamu ada 2 tulang usus. 2 tulang usus, bentuknya pipih. Kemudian 2 tulang duduk. Ya, yang menyangga kamu kalau duduk. Lalu 2 tulang kemaluan. Itu gelang panggul. Kita lanjut ke anggota gerak. Anggota gerak dibagi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas diawali dari ini, 2 tulang lengan atas, kanan kiri. Lalu 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta. Lalu di pergelangan tangan, ini ada 8, berarti 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 ruas-ruas jari tangan. Masing-masing jari 3 ruas, kecuali ibu jari 2 ruas. Kemudian yang terakhir adalah anggota gerak bawah kaki. Terdiri atas apa? 2 tulang paha, kanan kiri. Lalu 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering yang depan, 2 tulang betis yang belakang, dan 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 ruas jari kaki sama dengan tangan, masing-masing 3 ruas, kecuali ibu jari 2 ruas. Oke? Jelas ya?